Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Nyonya Marsiska Herawan. Marilah kita mulai dalam ibadah malam ini. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 64. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab Mazmur dari Mazmur pasal 31 ayat 3 dan 4 secara silih ganti. Mazmur 31 ayat 3 dan 4. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Kita sambut dalam pujian Kitab Bakti 6. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan dan Allah kami, karena kami beroleh kasih setia dan kasih karunia Allah berlaku dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga kami mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam firman yang hendak kami baca dari Rut pasal 3 ayat 8-15.
Kuasailah lidah bibir hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang hamba sampaikan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kitab Rut pasal 3, ayat 8 sampai yang ke-15 yang akan saya bacakan. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah orang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia yang menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan, dan akan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kitab Rut ini kadang-kadang sulit kita bisa memahami dan menyelami keputusan Rut dalam melaksanakan anjuran Naomi. Tetapi perintah atau anjuran itu lahir dari seorang ibu mertua yang bijak dan mengasihi. Dan demikian bukan saja nasibnya yang dipikirkan untuk menebus keluarganya, tetapi memperhatikan kebahagiaan Rut juga. Boas bukan hanya prihatin soal ekonomi, tapi sedemikian lembut dia memperlakukan Rut. Naomi, Rut, dan Boas adalah 3 tokoh berwatak terpuji yang dipertemukan Allah dalam rencananya. Bapak Ibu yang diberkati, walaupun hukum Taurat mengatur perlindungan bagi kaum wanita, terutama para janda, tetap saja mereka dianggap kaum lemah yang seringkali entah sengaja atau tidak mereka terlupakan. Menyadari hal ini, maka Naomi mendorong Rut sebagai menantunya itu untuk mencari perlindungan pada Boas. Rut adalah perempuan asing yang kita ketahui dari pembacaan-pembacaan kita sebelumnya. Dia janda muda yang perlu dilindungi. Ia perlu mendapatkan seorang suami yang mengasihi dan sekaligus akan menjamin masa depannya. Naomi tahu bahwa perlindungan
maksimal itu bisa didapatkan kalau nama keluarga Elimelek juga akan dipertahankan oleh Rut dengan taat melakukan hal tersebut. Walaupun Bapak Ibu kita tahu bagi budaya masa kini terasa sangat aneh. Bahkan mungkin bagi dunia timur kita rasanya kurang pantas. Seorang wanita muda diam-diam menyusup masuk ke selimut seorang laki-laki, seorang pria. Kisah ini harus dimengerti dari sudut pandang hukum. Karena hukum Taurat yang berlaku bagi umat Tuhan pada masa itu. Nah, Naomi memberikan instruksi agar Rut harus menyingkapkan selimut dari kaki Boas yang sedang berbaring di sana. Itu kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu di ayat 4. Namun jangan salah sangka Bapak Ibu yang diberkati, ini sama sekali bukan tindakan amoral. Ini adalah sebuah tindakan simbolik untuk meminta perlindungan Boas sebagai suaminya. Hasilnya apa, Bapak Ibu sekalian? Boas berjanji menikahi Rut dengan syarat jika seorang penebus yang memiliki hubungan lebih erat dengan keluarga Elimelek, karena itu sudah sebagai hukum Taurat, yang menebus adalah keluarga yang terdekat, memilih untuk tidak mau menikahi atau mengambil haknya untuk menikahi Rut. Kalau kita baca tadi di ayat 13. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini walaupun Boas memiliki keinginan untuk menikahi Rut, tetapi Boas tidak ingin bertindak gegabah. Dan Boas tidak mau menyalahi hukum Taurat. Keputusan Boas terhadap hukum Allah memperlihatkan bahwa ketaatan Boas kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati, zaman sekarang bukan lagi zaman Siti Nurbaya, di mana orang tua masih berperan menentukan pasangan hidup bagi anak-anaknya. Tapi bila hal itu masih diberlakukan di beberapa keluarga, dasar apakah yang akan dipakai dalam menilai pilihan cinta anak-anaknya? Pertimbangan apakah yang akan diambil oleh pemuda-pemudi masa kini untuk membentuk rumah tangga? Apakah penilaian karakter seperti kejujuran, kebaikan, kesetiaan, atau kelembutan hati, bahkan iman, serta perhatian, dan lain sebagainya yang seperti itu, yang menjadikan hal yang lebih utama daripada wajah, harta, usia, bahkan sampai kedudukan. Bapak Ibu yang diberkati, apa yang dilakukan Boas untuk keluarga Elimelek pada saat itu telah Tuhan Yesus lakukan pula untuk manusia seisi dunia. Yesus adalah anak sulung Allah yang berkorban menebus saudara-saudaranya, yaitu kita umat manusia. Umat yang sudah mendapatkan anugerah dan kemurahan Allah dipanggil juga untuk saling peduli, untuk saling menolong sesama kita yang membutuhkan. Seperti apa yang dilakukan Boas pada saat itu. Dalam mengambil keputusan, Boas tidak gegabah. Ini mengajarkan kita juga untuk tidak sembarangan mengambil keputusan, baik dalam hal perkawinan, baik dalam hal relasi dengan sesama kita.
Alasan untuk bertindak janganlah semata-mata karena hasrat yang ingin segera kita penuhi. Karena biasanya kalau kita bertindak dengan gegabah, keputusannya pasti salah. Karena apa? Sebab kita harus mempertimbangkan apakah sudah sesuai yang kita putuskan, keputusan-keputusan yang kita ambil dengan aturan dalam firman Tuhan. Hal-hal yang harus kita renungkan, Bapak Ibu yang diberkati, Tuhan memberkati orang-orang yang berani mengambil keputusan dengan benar dan berharap hanya pada pimpinan Tuhan. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 50. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, bahwa di dalam kasih setiamu yang kami alami, kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan menyatakan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Saat ini Bapa, dalam ibadah keluarga yang kami lakukan melalui virtual, kami berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Bukit Zaitun Surabaya, mulai dari anak-anak sampai kepada orang-orang tua kami. Ya Bapa, Kau tilik mereka satu demi satu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam kondisi apapun mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan mereka. Kau senantiasa memberkati mereka. Kau senantiasa mengetahui apa yang mereka butuhkan, seturut dengan kehendak-Mu Kau limpahkan. Terima kasih ya Bapa. Juga hamba berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Dina Haba. Tuhan, Kau senantiasa memberikan beliau kekuatan, kesehatan, agar beliau tetap kuat untuk selalu melayani kami Jemaat Bukit Zaitun Surabaya di sini. Sehingga kami boleh tetap setia melayani-Mu ya Tuhan Yesus dalam segala keberadaan kami. Bapa yang dalam surga, hamba berdoa pula untuk keluarga dari Ibu Pendeta, Pak Haba yang sedang ada di tengah laut, Grace yang ada di Jakarta, terutama anak kekasih Angel. Tuhan Yesus, Engkau tahu keberadaan dia, Engkau tahu kelebihan-kelebihannya dia, dan Engkau sendiri yang mengatur agar emosinya tetap terkontrol, karena dia adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih ya Bapa. Di saat ini juga hamba berdoa untuk seluruh jemaat kami dalam situasi seperti ini. Situasi pandemi, situasi COVID-19 ini yang melanda negara kami, Tuhan Yesus, di mana kami sudah merencanakan untuk membuka ibadah, tapi situasi di wilayah kami, wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya, Tuhan Engkau tahu ya Bapa, virus-virus ini masih berusaha untuk menggoda kami. Tapi kuasa-Mu ya Bapa, melalui kuasa Roh Kudus, Kau hancurkan, Kau patahkan, Kau putuskan semuanya ini. Sehingga kami boleh lagi berleluasa beribadah di rumah-Mu yang kudus. Bapa yang dalam surga, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Bagi kami anak-anak yang bersandar hanya kepada-Mu,
yang berlindung hanya kepadamu. Bapa yang dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa, karena kami hanya berharap daripadamu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, karena sering kami melakukan tanpa kami sengaja. Tapi kuasa Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami untuk kembali datang kepadamu, mohon pengampunan daripadamu. Bapa yang dalam surga, kami berdoa juga untuk pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil dan jajarannya, sampai kepada jajaran terendah RT RW. Tuhan, Kau berkati mereka dalam usaha mereka untuk tetap membangkitkan ekonomi negara kami yang sedang terpuruk ini. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberi kekuatan bagi pemerintahan kami dalam mereka memimpin rakyatnya. Terutama bagi Ibu Kofifa, Ibu Risma. Tuhan Yesus, berikan damai sejahtera bagi kedua pimpinan daerah kami ini, agar mereka bersama-sama boleh membawa kami warganya lepas dari serangan penyakit virus COVID-19 ini. Karena dengan kesatuan hati para pemimpin kami, maka kami warga Jawa Timur, khususnya Surabaya, boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera. Bapa yang dalam surga, hamba berdoa juga untuk keluarga-keluarga kami semuanya. Dimanapun mereka berada, Kau selalu ada bersama mereka. Juga Bapa, kami menyerahkan semua pengurus-pengurus kami, mulai dari Pelkat, mulai dari komisi-komisi, juga BPPJ, dan hamba berdoa juga untuk karyawan-karyawan dimanapun mereka berada dalam mereka menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, Engkau berkati mereka. Bapa yang dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami dalam perlindungan kuasa-Mu. Karena Tuhan sudah nyatakan pemeliharaannya sepanjang hari ini, dan Engkau akan mengantar kami berjumpa dengan malam hari. Dan pada malam hari ini, saat kami akan beristirahat dan saat kami akan tidur, kami menikmati kasih karunia dan anugerah Allah dalam kehidupan kami. Bapa yang dalam surga, saat kami beristirahat dan tidur pada malam hari ini nanti, enyahkanlah segala kuasa kegelapan, pencobaan, apapun Tuhan oleh kuasa-Mu, dan dalam berkat-Mu kami boleh disegarkan kembali. Sehingga besok kami boleh bangun dan mempersiapkan diri kami untuk menjalani kehidupan kami yang baru, yang daripadamu. Bapa yang dalam surga, kami bawa diri kami pada malam ini kepadamu dan mohon berkat daripadamu. Ya Bapa, dengarlah seru doa dan permohonan kami ini yang kami panjatkan hanya kepadamu, Tuhan Yesus, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber kesehatan, Tuhan sumber keselamatan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian dari Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu
untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 298. Marilah kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Tiba saatnya kami akan menutup ibadah kami pada malam hari ini sambil mendengar kata-kata Tuhan yang berikan. Terus berjalan dengan berpengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Kita menyanyi dari Gita Bhakti 278. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin, amin, amin.